Pada abad ke-11 Masehi, tepat di tahun 1000 yang gemetar dalam senyapnya rimba, kerajaan Galuh berdiri megah di tengah lebatnya hutan dan derasnya aliran sungai Citandui. Diperintah oleh seorang raja agung bernama Prabu Suradarma Jayaprakosa, Galuh memasuki masa keemasan baru. Rakyat hidup tentram, seni dan sastra tumbuh, dan keadilan menjadi cahaya di tengah malam yang panjang. Namun, cahaya yang terlalu terang kadang menyilaukan nurani. Di istana yang dingin, saat rembulan mengintip dari jendela batu, hati Suradarma mulai condong pada bayang lain. Seorang putri asing dari utara datang sebagai duta, dan pesonanya menyesakkan dada sang raja. Ia tak pernah menyentuhnya, ia hanya menginginkannya, dan dalam batin, keinginan itu adalah pengkhianatan yang lebih dalam dari tombak. Dewi Kencana Wungu, permaisuri yang lahir dari darah para dewa, merasakan gelombang itu bukan lewat kata, tapi dari getaran semesta yang tak bisa disembunyikan. Dalam sunyi ia memanjatkan kutukan, bukan dari kebencian, tapi dari luka yang tak terucap. Jika hatimu berpaling meski tanpa dosa, biarlah waktu menjadikanmu abadi dalam kehampaan. Biarlah namamu terhapus dari sejarah, hingga engkau menebus rasa yang telah kau lukai. Di malam itu, Suradarma tidur di kamarnya, dan tak pernah lagi bangun sebagai raja. Dalam 7 hari, Suradarma terbangun dengan tubuh yang aneh. Ia tidak berubah, wajahnya tetap muda, darahnya tetap hangat, tapi jiwanya kosong. Ia mendengar bahwa Dewi Kencana Wungu hilang dari istana, hilang begitu saja, seperti asap dupa yang disapu angin. Kekosongan itu menyelimuti istana. Para bangsawan melihat tahta kosong dan raja yang tak lagi bicara, memutuskan takdir baru. Maka naiklah Prabu Sang Lumahingkerta, saudara jauh dari garis keluarga sebelah yang memiliki darah Galuh, namun tak seutuh Suradarma. Ia mengambil kekuasaan, membubarkan nama sang raja yang hilang, menulis ulang sejarah. Dalam prasasti dan kitab, Suradarma dihapus, dianggap legenda atau bayang gaib semata. Suradarma yang terluka memilih pergi. Ia meninggalkan istana, mahkota, gelar, dan rakyatnya. Ia berjalan ke hutan, lalu menghilang ke zaman-zaman yang belum lahir. Seribu tahun kesepian, waktu yang membekukan jiwa. Setelah pengasingan Suradarma, yang kemudian memakai nama Maheswara, berjalan tanpa arah dalam kehidupan yang tak mengenal kematian, ia menyaksikan generasi demi generasi tumbuh dan mati. Kerajaan demi kerajaan bangkit lalu runtuh, namun wajahnya tetap sama, seperti ketika ia dihukum oleh doa istrinya sendiri. Ia pernah menjadi pertapa di puncak gunung, berbicara hanya dengan angin dan kabut.
Ia pernah menjadi seniman pengembara yang melukis wajah-wajah asing demi melupakan wajah yang ia rindukan. Pernah pula ia menjadi pustakawan di perpustakaan tua di era penjajahan, menyalin naskah-naskah kuno untuk menyimpan jejak Galuh yang disingkirkan sejarah. Namun tiada tempat yang mampu ia sebut rumah. Ia berjalan di antara zaman seperti bayangan yang lupa pada cahayanya. Di setiap kehidupan baru yang ia jalani, satu hal tetap tinggal: rasa bersalah. Tak ada luka sebesar luka yang ia timbulkan. Tanpa pernah ia sentuh, ia tak tahu berapa banyak kehidupan yang harus ia jalani untuk menebusnya. Dan selama 1000 tahun itu, tak sekalipun ia bermimpi tentang Dewi Kencana Wungu. Hatinya seperti gua kosong yang tak mampu memantulkan gema. Ia tahu pengampunan belum tiba. Tahun 2025, dunia telah berubah. Gedung-gedung pencakar langit, kendaraan melesat bagai kilat, namun Maheswara yang menyamar sebagai penulis buku spiritual tetap berjalan pelan di antara keramaian. Ia menulis buku-buku bertema sejarah yang dibalut fiksi, menyelipkan kisah Galuh dengan cara yang tersamar. Di antara huruf-huruf cetakan, ia mencoba bicara pada siapapun yang mungkin mengingat atau pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Salah satu bukunya, Bayangan yang Terhapus, Raja yang Hilang dari Kitab-kitab, mengundang perhatian mahasiswa dan pecinta sejarah. Dalam sebuah acara peluncuran kecil di Bandung, seorang gadis muda berdiri dari kerumunan. "Nama saya Angelina. Buku Bapak aneh. Saat membacanya, saya menangis. Padahal saya tidak tahu kenapa. Saya seperti mengenal kisah ini. Seperti saya pernah hidup dalam cerita ini." Seketika itu, waktu berhenti di dalam dada Maheswara. Wajah gadis itu seperti gema yang pulang. Rambut hitamnya terurai, aroma samar kenangan menguar meski tak ada bunga di dekatnya. Bahkan caranya memegang tangan saat gugup sama, persis seperti Dewi Kencana Wungu. Namun Maheswara menahan napas. Ia telah belajar dari 1000 tahun kesepian bahwa takdir tidak boleh diganggu sebelum waktunya. Malam setelah pertemuan itu, Maheswara tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa dingin, pikirannya kacau, hingga akhirnya ia terlelap dan terperosok ke dalam mimpi yang lebih nyata dari kenyataan. Ia berdiri di dalam ruang candi purba yang bersinar redup. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih, berjenggot panjang, bermata bercahaya seperti bintang, dan memegang tongkat kayu lampung tua. "Wahai Suradharma, penjelajah abadi, waktumu untuk terus melarikan diri telah usai." Maheswara hanya bisa terdiam. Sosok itu melanjutkan, "Angelina adalah reinkarnasi dari permaisurimu, Dewi Kencana Wungu.
Tubuhnya telah melingkar 7 kali di alam kelahiran, tapi kini ia kembali. Ia masih muda, belum sadar, namun pada usianya yang ke-22, gerbang ingatan masa lalu akan terbuka, dan pada mula kewajiban menuntun jiwanya pulang. Jika kau gagal, maka kutukanmu abadi. Tapi jika kau menghindar, jiwanya akan tersesat lagi 1000 tahun. Namun, jika kau menebusnya dengan kasih yang tulus tanpa nafsu, maka waktu akan memberimu kembali kematian yang damai. Sosok itu perlahan menghilang. Maheswara terbangun dengan air mata di wajahnya. Sejak hari itu, Maheswara tak bisa menjauh dari Angelina. Ia menawarkan bimbingan akademik atas skripsi Angelina yang kini meneliti jejak kerajaan Galuh dalam naskah Sunda kuno. Pertemuan mereka menjadi lebih sering. Mereka mengunjungi situs-situs tua, gua tua, dan candi kecil yang tersembunyi di hutan Ciamis. Angelina sering merasa aneh. Ia mengatakan, "Saya seperti sedang dikejar kenangan yang bukan milik saya. Saya mimpi tentang istana yang terbakar, tentang lelaki berpakaian emas, dan seorang wanita yang terus menangis di taman bunga kenangan." Maheswara hanya menatap diam, menahan gejolak hatinya. Tiap kalimat itu adalah duri yang menusuk kembali luka lamanya. Tapi ia tidak boleh tergesa. Ingatan tidak boleh dipaksakan. Sampai pada suatu hari di Candi Gunung Sagara, saat matahari tenggelam di balik kabut, Angelina terjatuh. Tubuhnya gemetar. Ia memegang kepala dan berteriak, "Suradharma, kenapa kau berpaling dariku waktu itu?" Ia lalu menangis sesenggukan. Maheswara tak berani menyentuhnya. Angelina mendongak, matanya kini berbeda, penuh cahaya dan dalam. "Aku tahu siapa aku. Aku Dewi Kencana Wungu. Dan kau adalah lelaki yang paling kucintai dan paling kucaci dalam doa terakhirku." Malam itu, di bawah langit bintang, mereka berbicara dalam diam. Tak perlu banyak kata, ingatan mereka bersatu, luka mereka menyatu. Waktu seperti membungkuk hormat pada momen itu. Angelina atau Dewi Kencana Wungu dalam raganya berjalan pelan ke arah Maheswara. Kau tidak menyentuh wanita itu, tapi kau membiarkan hatimu menginginkan sesuatu yang bukan aku. Itu cukup untuk melukaiku. Tapi aku tahu, selama ribuan tahun kau memikul dosa itu sendiri. Kini aku memaafkanmu, bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena aku ingin melepaskan belenggu dari kita berdua. Air mata Maheswara jatuh perlahan, membasahi tanah tua, tempat ia dulu dinobatkan sebagai raja. Dan saat embun pagi menyentuh bumi, tubuhnya mulai menuang, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pembebasan. Kutukan telah selesai. Ia bisa mati, ia bisa mencintai sebagai manusia.
Kini mereka tinggal di pinggir danau Cikolek, di rumah kayu sederhana. Maheswara menua, tapi tenang. Angelina masih muda, tapi jiwanya telah matang. Mereka menulis buku terakhir mereka bersama. Kutukan Suradharma, Cinta, Dosa, dan Penebusan dalam Waktu. Itulah judulnya. Namun buku itu tidak pernah diterbitkan. Hanya ada satu salinan, karena kisah ini bukan untuk dibaca, tapi untuk dikenang oleh waktu yang tak mampu lagi memenjarakan jiwa mereka.